Terima kasih kakak sekalian, abang-abang dan mbak-mbak. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari Ketua Umum IKASMA 54, Bang Jahir. Kami persilahkan pada Bang Jahir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Organizing Committee Kongres IKASMA 54 2021, Saudara Ahmad Hadi Hardiani. Yang terhormat Sekretaris OC Pak Taufik, beserta Bendahara Mbak Nuraini ya. Dan yang juga sama-sama kita hormati Steering Committee. Dalam hal ini saya lihat ada Bang Ruli serta seluruh alumni SMA Negeri 54 angkatan 82 sampai angkatan 86 yang hadir pada Zoom meeting yang pertama ini atas prakarsa dari Organizing Committee Saudara Ahmad Hadi. Kita patut bersyukur kepada Allah berkat usaha dari yang giat luar biasa dari Organizing Committee, maka pertemuan perdana hari ini dapat kita laksanakan. Dan saya yakin walaupun yang hari ini hadir atau bergabung tidak terlalu banyak, karena memang kita punya media sosial yang bisa terus berinteraksi walaupun tidak live. Mudah-mudahan ini bisa disiar ulangkan khusus buat teman-teman alumni terutama angkatan 82 sampai angkatan 86. Puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tentunya saya atas nama Ketua IKASMA, sebetulnya lebih persis bukan Ketua IKASMA tapi Ketua Presidium Ikatan Alumni SMA Negeri 54 yang secara aklamasi dideklarasikan di tahun 2009 di SMA Negeri 54. Tentunya kalau kita melihat perjalanan IKASMA 54 ini tidak terlepas dari para sesepuh kita yang saya rasa ini perlu kita apresiasi. Salah satunya yang saya pernah mengetahui adalah Saudara Gatot ya, Jarot angkatan 82 yang pertama kali menginisiasi berdirinya sebuah perkumpulan. Dan kemudian juga berkat usaha kawan-kawan semua, pertama kali kita mengadakan sebuah reuni akbar ya. Mohon izin Pak Ketua, ini ada mic-nya ada yang di mute biar rekamannya cukup sempurna. Baik, saya lanjutkan bahwa pada tahun 2004 ini ada sebuah kegiatan besar yang menurut saya perlu kita apresiasi, dan ini dijadikan sebuah momentum sebagai starting point berdirinya Ikatan Alumni SMA Negeri 54 yang menurut saya cukup lumayan besar karena pada saat itu dihadiri oleh sekitar hampir 1.500 kawan-kawan kita yang hadir, dan itu diketuai oleh angkatan 87 yaitu Saudara Sony Tulung sebagai ketua panitia, dibantu oleh Radi dan Mbak Popi serta kawan-kawan yang lain. Jadi perjalanan IKASMA ini menurut saya sebuah perjalanan yang cukup luar biasa karena kita tidak lihat pada saat ini, tapi prosesnya yang sudah berjalan sekian lama, di mana perjuangan kawan-kawan kita waktu itu belum ada handphone, belum ada media komunikasi yang layak. Malah saya ingat itu kita menghubungi kawan-kawan melalui surat dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini catatan sejarah yang harus kita catat agar Ikatan Alumni SMA 54 ini atau IKASMA ke depan bisa semakin besar dan insya Allah akan semakin sempurna. Tentunya melihat komunitas yang kita miliki saat ini, saya bersyukur kepada Allah bahwa walaupun mungkin secara fisik kadang-kadang tidak terlalu banyak, tapi interaksi yang terjadi di media sosial saya rasa begitu luar biasa. Salah satu indikasinya adalah
bahwa Facebook yang pernah kita buat pada tahun 2016 pasti saya lupa, sekitar 5-10 tahun yang lalu, itu alhamdulillah sudah terisi penuh sampai 5.000. Sehingga kita buat lagi fanpage yang juga sampai dengan hari ini saya lihat sudah mencapai angka 3.700-an. Belum lagi media-media sosial yang lain yang saya rasa ini cukup interaktif ya. Nah, atas dasar itu saya melihat memang organisasi IKASMA ini atau perkumpulan IKASMA ini harus segera diposisikan dengan posisi yang benar. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada saudara Helmi sebagai steering committee dan saudara Hadi sebagai organizing committee bisa mengemas sebuah gawean yang besar yang saya rasa alumni kita akan terus berkembang. Karena secara akumulasi setiap tahun pasti ada pertambahan alumni walaupun ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap peran serta alumni baik angkatan 82 sampai dengan angkatan 2020 pada saat ini bisa menancapkan sebuah landasan yang kuat. Apa itu? Ya, anggaran dasarnya jelas, anggaran rumah tangganya terlihat, aturan mainnya jelas, sehingga di kemudian hari organisasi ini berjalan by system, tidak atas dasar figur tapi sistem yang berjalan. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh alumni, terutama yang hari ini kita adakan Zoom meeting ini angkatan 82 sampai angkatan 86, bisa memberikan masukan, penyempurnaan yang memang ada saat ini. Saya rasa walaupun banyak yang sudah dilakukan, tapi masih banyak yang belum kita sempurnakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui inisiasi dari OC untuk melakukan sosialisasi, ini akan membawa kawan-kawan kita juga memahami bahwa organisasi ini sangat penting untuk kepentingan silaturahmi kita. Nah, tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menyempurnakan kaidah-kaidah dasar, anggaran rumah tangga, kalau perlu disempurnakan dengan kode etik, disempurnakan dengan program-program kerja yang memang betul-betul dirasakan oleh kawan-kawan kita. Nah, kalau saya sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu, memang kebetulan saya karena memiliki waktu, jadi saya menginisiasi berjalannya IKASMA sebetulnya belum memiliki landasan yang cukup kuat. Karena apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita buat ini belum mendapat legitimasi dari teman-teman alumni. Oleh karena itu, saya berharap di dalam Kongres 2021 ini akan lahir sebuah tatanan yang baru. Malah saya berharap juga ada regenerasi. Biar gimana saya angkatan 83 umur udah 57. Sementara ada adik-adik kita yang baru lulus tahun 2020, tahun 90, tahun 2000-an dan sebagainya. Ini banyak yang memiliki potensi untuk kita membangun badan atau rumah besar kita ini dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu, saya berharap di Kongres ini akan lahir para kandidat-kandidat yang bisa memberikan kontribusi kepada IKASMA 54 untuk masa yang akan datang. Itulah mungkin sedikit gambaran dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membawa kepada kita semua untuk sama-sama kita berkontribusi. Walaupun kita waktu terbatas, tapi pemikiran masih bisa. Walaupun mungkin materi kita tidak, tapi mungkin support dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit informasi atau sepatah dua patah dari saya sebagai Ketua Presidium IKASMA 54. Dengan harapan mudah-mudahan saya yakin bahwa IKASMA 54 ke depan akan bisa lebih sempurna. Apalagi kalau kita lihat teman-teman kita ini udah tersebar di seluruh Indonesia menurut saya. Malah ada beberapa yang mungkin sudah ada di luar negeri, ada lagi yang sudah menjabat di posisi yang baik. Nah, ini kalau bisa dibungkus menjadi sebuah bungkusan yang sempurna, sehingga ini memberikan manfaat seperti 9 pokok tujuan dari berdirinya Ikatan Alumni IKASMA 54. Mungkin itu dari saya, Pak Ketua OC. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, namun saya welcome. Saya siap, saya mewakafkan waktu saya, pemikiran saya untuk kepentingan silaturahmi. Semoga ini menjadi amal buat saya secara pribadi dan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan kita semua. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jahir
Selanjutnya paparan dari steering committee. Kebetulan tadi di chat itu Bang Helmi menyampaikan agar Bang Ruli yang memaparkan dari silakan Bang Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku kalian yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman dalam rangka ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang marhumah senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Presidium Ustadz Zahir, juga ada Bang Insinyur Ahmad dan Sekretaris Bang Taufik dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu-satu, terutama ketua saya yang mungkin lagi sibuk, mudah-mudahan juga dengar ya, Bang Helmi. Saya juga mendadak juga nih, saya pikir paparan mestinya kan dipersiapkan gitu ya. Selanjutnya saya harapkan kita ada persiapan, ada PowerPoint-nya karena untuk kedepannya sudah lebih terinci apa yang mau kita sampaikan, kemudian juga orang teman-teman kita nih, adik-adik kita lebih paham tentang organisasi IKASMA dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari saya akan minta izin sama Bang Helmi, karena Bang Helmi dia ketua saya ya, saya harus izin jauh dulu untuk membuat paparannya yang lebih supaya saya bisa persiapannya lebih mantap, dan lebih konkret. Misalnya ini maaf bukan untuk teman-teman di 86 ya, mungkin di angkatan 2020 atau lainnya. Misalnya organisasi itu apa sih? Terus kenapa sih kita harus berbadan hukum? Kenapa ada perkumpulan? Kenapa ada, dan ini kan mesti kita paparkan juga dari awal sampai akhir sehingga ada kesamaan persepsi gitu. Kesamaan pandangan. Jadi nggak ada lagi orang nanti di tengah-tengah ada yang bicara kenapa gini, kenapa. Nah, ini kan yang akhirnya menimbulkan satu tanda tanya besar sehingga terjadinya kesalahpahaman, miskomunikasi dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan itu semuanya nanti kita lebih sosialisasinya, terutama saya di SC, saya akan minta izin sama Pak Ketua, mungkin ada Pak Ketua yang melanjutkan itu. Kita pakai paparan, sudah ada ininya, sudah ada PowerPoint-nya, sudah ada materinya, materi sosialisasi kita. Sehingga sosial kita terintegrated dan terpadu gitu. Oh begini loh kira-kira, ini loh historinya alumni, kenapa harus bikin alumni, kenapa harus bikin IKASMA kan gitu, kenapa harus namanya IKASMA, itu ada isu yang disampaikan oleh Pak Presidium itu saya rasa udah cukup semuanya. Cuman ada detail-detail lain juga yang mesti teman-teman kita pahami bahwa ini kita butuh loh buat semuanya. Nah, ini kepentingan kita semuanya gitu, betapa ini penting buat silaturahim, betapa ini penting, apalagi kalau saya udah umur di atas 50 kayak begini nih, rasanya itu seneng banget ada begini-gini gitu loh ya. Nah, jadi ini bagaimana menyampaikan ini semua, nah ini kayak gitu ya. Jadi detailnya seperti itu. Cuman terlepas daripada itu semua, karena waktu terbatas, saya bicara sebagai steering committee, maka yang saya sampaikan kemarin, saya mendapat petunjuk dari Pak Ketua juga, kita udah persiapkan, nanti yang kita persiapkan, kita harapkan ada FGD, fokus grup diskusi. Jadi FGD itu untuk apa? Kita siapkan itu yang namanya tata tertib kongres nanti, bagaimana tata tertibnya, tata tertib kongres kita, bagaimana isinya, siapa aja peserta yang hadir dan berhak bersuara dalam diatur di tata tertib. Kemudian draft ADART-nya bagaimana, kita tuh FGD yang membahas tuh draft ADART, draft terus untuk program kegiatan kita ke depan, bagaimana tuh draft untuk sumber dana diatur di situ juga, bagaimana cara pencarian dana dan sebagainya. Nah, draft itu nanti semua dalam FGD dimatengin. Siapa peserta FGD? Kalau bisa setiap daripada angkatan itu hadir. Siapa aja terserah itu, tapi didaftar dulu, dibatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Sehingga draft tadi memiliki legitimasi yang kuat. Artinya kekuatan draft itu kalau kita bawa nanti ke kongres, itu sebenarnya tinggal ketok palu itu selesai, kira-kira gitu. Juga nggak ada lagi debat macam, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi karena kita hadirkan semua tuh, kita mintain nanti sambil sosialisasi, kita catat dari 86 siapa nih, dari 83 siapa nih yang siap untuk jadi legal draftingnya atau untuk
kita ngedraft untuk persiapan tadi tata tertib, ada ART, kemudian program kegiatan. Karena yang mau dibahas di kongres kan itu ada ART-nya, terus pertama tata tertibnya tentunya, kemudian program kegiatan. Nah, udah itu kan nanti bergerak siapa ketua terpilih, terakhir ketua terpilih yang bergerak tuh ketua terpilih sama KSB-nya dan perangkat-perangkat daripada personalnya itu yang terus bekerja. Nah, itulah yang kita persiapkan nanti dari steering committee. Saya rasa nggak ada masalah. Cuma saya harapkan dari organizing committee nanti disiapkan juga itu kalau bisa supaya menarik. Apakah diadakannya misalnya gitu kalau ada uangnya kan misalnya kita akan di satu tempat yang menarik gitu. Apakah misalnya di satu hotel di mana atau di satu tempat yang bisa 1 harian penuh kita atau 2 harian di sana, karena nanti di sana kan dibagi komisi-komisi itu untuk komisi anggaran dasar, untuk komisi pemilihan gitu kan di sana semua. Jadi kita dapat legitimasi yang kuat begitu dipilih semuanya sepakat, karena kan organisasi itu bagaimana kita menyepakati apa yang kita telah tetapkan sehingga tujuan bersama itu menjadi benar-benar semangat untuk dicapai. Jadi nggak ada lagi saya nggak mau nggak begini, saya nggak mau begini. Itu kan karena apa? Karena ada kekurangan informasi yang kita salurkan, yang kita sampaikan itu ada informasi yang macet. Jadi saya harapkan ini bagus benar ya sosialisasi seperti ini. Nanti kita bisa paralel di sisi lain OC mengadakan sosialisasi, kita mengadakan FGD kalau diizin oleh Pak Ketua ya, nanti saya izin Pak Ketua dulu. Kalau nggak FGD juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Kami siapkan draft segala macamnya, nanti begitu ada acara kongresnya, kita bagi draft itu atau kita sebar draft sebelumnya gitu ya supaya dibaca dulu lebih paham sebelumnya. Sebenarnya anggaran dasar itu juga nggak sulit-sulit amat. Anggaran dasar itu kita mengutip dari akte yang sudah ada. Mesti kita pahami dulu bahwa akte itu adalah akte perkumpulan ya. Perkumpulan itu artinya sudah mempunyai kekuatan hukum, berbentuk badan hukum. Apa itu badan hukum? Nah, itu mesti disampaikan kepada teman-teman semua. Bahwasanya badan hukum itu adalah bahwa IKASMA ini menjadi subjek hukum gitu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan di sini, saya yakin teman-teman di sini sudah paham semua mengenai itu, tapi ini perlu nanti kita sampaikan kepada teman-teman kita atau adik kita yang di angkatan 2020 bahwa IKASMA ini nanti menjadi subjek hukum, menjadi badan hukum. Dia itu berdiri seperti badan, seperti punya nyawa karena dia menjadi subjek hukum. Dia bisa ke pengadilan, dia bisa menandatangani rekening, dia kemudian juga dia bisa menuntut dan menggugat orang kalau ada IKASMA dijelekin dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Ini mesti kita pahami sehingga itu menjadi kita menjadi suatu subjek hukum. Sebelumnya IKASMA atau alumni-alumni tidak bikin seperti itu. Yang saya tahu kayak kita 82, kita bikin aja semacam kayak paguyuban. Jadi artinya tidak berbadan hukum. Nah, nanti kita mesti pahami, memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang di angkatan-angkatan tahun 2020 itu ke sana itu harus kita sampaikan bahwa perbedaannya begitu. Jadi tidak ada lagi itu orang berpikiran, kenapa begini, kenapa begitu. Artinya siapa saja bisa bersikap berkumpul itu dilindungi atau tidak dibatasi, tidak ada larangan. Itu ada sesuai dengan pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar itu berserikat dan berkumpul itu adalah haknya. Mengeluarkan pendapat juga hak, itu dilindungi oleh Undang-Undang HAM juga. Artinya siapa saja boleh berserikat, siapa saja boleh berkumpul. Nah, inilah makanya kita jadi namanya alumni berdasarkan histori kita, kesamaan histori, kesamaan sejarah kita bahwa kita sama-sama dari 54. Jadi siapapun mau bikin bisa-bisa aja. Seperti kita di pernah saya ngurus juga berapa kali saya urus serikat pekerja misalnya sebagai gambaran. Banyaknya serikat pekerja itu digabung jadi federasi pekerja. Beberapa federasi gabung lagi jadi konfederasi. Jadi nggak usah khawatir nanti misalnya ada yang kurang puas, saya nggak mau ikut IKASMA, saya bikin sendiri, silakan aja. Nanti dari beberapa IKASMA kita gabung jadi federasi, beberapa federasi jadi konfederasi, akhirnya ketemu juga satu kesatuan. Jadi nggak usah lagi kalau memang tidak setuju di sini, yang seperti Pak Ketua pernah bilang, kalau nggak sepakat di sini ya sudah silakan cari tempat lain. Nah, gitu kira gitu. Yang saya petik dari kemarin dari Pak Ketua ingin menyampaikan, cuman Pak Ketua SC saya tuh kadang-kadang langsung poin-poin aja. Jadi memang seperti itu, organisasi itu seperti itu. Kalau dia sudah di badan hukum, sudah seperti IKASMA sekarang ini sudah di badan hukum, artinya sudah ada akte notaril, maka dia terikat aturan dasar. Yang dimaksud dengan anggaran dasar itu adalah aturan dasar, pedoman dasar.
Pedoman dasar itulah yang mesti kita pegang supaya tidak menjadi bom waktu di kemudian hari, tidak ada keributan dan sebagainya. Itu harus kita patuhi. Nah, sepintas kita sudah membaca sedikit-sedikit ya tentang anggaran dasar atau akte notaris, akte notarilnya ini udah kita baca dikit-dikit. Memang udah benar bahwa kita harus ada rapat anggota namanya, bukan kongres. Walaupun sekarang nama kongres nggak ada masalah. Nanti kita dan yang terpenting adalah yang tertinggi di sana di dalam akte tersebut memang ditulis rapat anggota. Itu udah tepat langkahnya. Pak Ketua Pak Ahmadnya namanya Insinyur Ahmad panjang benar ya. Saya harapkan Pak Ahmad besok ikut ambil S3 aja, jadi saya gampang manggilnya Pak Dr. Ahmad gitu loh. Oke. Ya, panjang jabat ini S2-nya banyak benar S2-nya saya lihat nih ya. Jadi saya punya selingan sedikit. Kita juga punya di 86 itu ada Dr. Pak Ahmad juga, namanya Ahmad Hidayat. Saya panggil cuma cukup Pak Kiai. Nah, jadi gampang itu nyebutnya Pak Kiai gitu ya. Karena memang ternyata mereka Hidayat itu ternyata khotib di sana di istana. Nah, jadi ketua kita juga ini luar biasa nih, insinyur tapi di belakang S2-nya banyak. Mudah-mudahan di tangan beliau ini apalagi ada Pak Helmi juga yang memang mereka juga pejabat tinggi, salah satu pejabat tinggi lah di DPR ya. Ini udah luar biasa. Jadi saya harapkan teman-teman di angkatan-angkatan ini memanfaatkan ini gitu. Peluang ini untuk sama-sama yang namanya organisasi itu kan, organisasi itu adalah wadah di mana orang-orang berkumpul yang ingin bekerja sama itu secara sistematis dan terpimpin dengan tujuan untuk kedepannya lebih baik. Jadi itu pengertian daripada organisasi. Sehingga itu yang mesti kita kemana-mana kita sampaikan, itu kita sosialisasikan. Jadi jangan ada lagi pemikiran-pemikiran yang memang saya juga dapat dari mana-mana masukan. Ada yang pernah di-kick dari WA, ada yang pernah ada yang sakit hati segala. Itu macam-macam lah. Tiap persoalan ada persoalan, memang masih ada persoalan. Setiap kita ngurus manusia itu pasti ada persoalannya. Nah, itulah makanya kita perlu organisasi ini, perlu memilih orang-orang yang bijak. Saya harapkan nanti kita dapat memilih orang yang bijak, orang-orang yang dapat menjadi perekat persatuan alumni. Makanya perekatnya apa? Perekatnya tadi, ADAR itu tadi. Sehingga tidak lari dari sana. Anggaran dasar rumah tangganya bagaimana? Kemudian program kegiatannya apa? Orang pasti tanya, mau jadi anggota alumni itu benefitnya saya apa? Apa maksudnya keuntungan saya apa kalau jadi alumni? Itu kan mesti kita jawab. Nah, ini mesti nanti diformulasikan sedemikian rupa, mungkin karena ini baru pertama ya. Berikutnya kita buat sedemikian rupa sehingga kita ada gambaran yang jelas, ada semacam proposal ke seluruh alumni itu bahwa ini loh ikatan kita punya gitu. Tidak ada dusta di antara kita dan lain sebagainya, itu juga penting mesti kita sampaikan ke mereka. Sementara saya rasa itu dulu ya. Bahwa kita intinya di SJ itu kalau silasi bagi Pak Ketua kita Pak Helmi udah siap aja itu ya. Mereka apalagi memang hari-hari dia di DPR memang ngurusin hari-hari sidang dan lain sebagainya. Saya rasa nggak ada masalah itu. Kita siap-siap aja. Cuman masalahnya kita harapkan juga dari organizing committee OC, kita cari tempat yang menarik gitu. Syukur-syukur ada dananya, misalnya di luar kota, di mana, berapa kan nggak banyak juga berapa orang yang misalnya satu angkatan 1 orang atau satu angkatan 2 orang, nanti berapa orang totalnya, sehingga itu menarik gitu, itu menarik sekali orang untuk ikut kongres. Gitu. Biasanya kongres memang seperti itu, diadakannya di suatu tempat yang memang supaya menarik gitu. Dan juga formulasinya harus dibuat tuh siapa yang berhak untuk ikut dan yang tidak gitu. Jadi sekarang sudah harus kita sosialisasikan juga gitu. Nanti harus dicapai kesepakatan yang seadil mungkin supaya misalnya apakah saya mau ke 82 kan belum tentu gitu. Bisa juga orang lain gitu kan. Nah, yang tidak mungkin ikutnya di bagian mananya, yang mereka masih semangat ikutnya di FGD-nya misalnya. Kita buka kesempatan untuk FGD. Jadi kesempatan kayak gitu harus dari sekarang kita sampaikan supaya kita harapkan seadil mungkin walaupun memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Saya rasa sementara itu dulu. Saya mohon izin, terima kasih Pak Ketua ESC yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sesuatu ini, juga Pak Ketua dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ruli dari Steering Komite Kongres IKASMAT pertama tahun 2021. Selanjutnya paparan dari OC, mungkin saya wakili selaku Ketua OC. Ini sebagaimana yang di share screen dan sudah tersebar, itu tahapan kita dari steering committee adalah
Bulan Oktober sampai November itu kita masih melakukan rekrutmen dan masih terus melakukan rapat-rapat konsolidasi dan masih membuka diri untuk bergabungnya alumni lintas angkatan untuk menjadi bagian dari OC kan itu. Nah, di bulan Oktober sampai November ini, sampai tanggal 14 November itu kita mengadakan sosialisasi lintas angkatan alumni sebagaimana jadwalan itu. Jadi seperti itu. Nah, pada bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 itu pelaksanaan rapat anggota dan kongres pertama IKASMA 54. Jadi ruang-ruangnya sudah kita inikan. Lalu tim-tim yang dibutuhkan oleh kita juga sudah kita share. Selanjutnya adalah kita bikin sosialisasi yang angkatan via Zoom meeting. Dan ID passwordnya ini kita bikin sama sampai tahap yang terakhir di angkatan sampai angkatan 2020 ya. Nah, bersifat terbuka malam hari ya kan. Lalu juga konfirmasi kehadiran bisa via tautan yang kita share juga baik via WA group maupun via Telegram. Selanjutnya ini tahapan sosialisasinya hari ini malam ini tanggal 7 Oktober 2020 sosialisasi untuk angkatan 82 sampai 86. Lalu ada yang kedua, ketiga sampai yang ke-8 untuk angkatan 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi sosialisasi yang kedua itu tanggal 31 untuk angkatan 87 sampai 91. Lalu berikutnya 14 November sampai 20 Desember 2020 sosialisasi pendaftaran kandidat ketua umum IKASMA periode 2021 sampai 2023. Nah, kita berharap sebelum tanggal 14 November ini sudah ada kriteria yang bisa disepakati oleh steering committee untuk bisa disosialisasikan. Paling tidak kalau menurut kami itu bersifat akomodatif terhadap semua potensi alumni SMA 54 seperti itu. Jadi katakanlah semua alumni berhak menjadi kandidat kan itu. Lalu ada syarat umum, ada syarat khusus ya kan itu. Seperti itulah kalau Tapi kita tunggu saja nanti poin-poin atau catatan atau rumusan yang dikeluarkan oleh steering committee. Seperti itu. Lalu berikutnya di tanggal 20 Desember 2020 itu kalau OC mencantumkan ada pembahasan akta notaris, tapi kalau giliran anggota rapat anggota tidak membahas, nggak ada soal kan itu. Lalu ada pembahasan AD anggaran dasar IKASMA 54 dan rencana kerja 3 tahun. Jadi kita membuat jadwal tanggal 20 Desember itu rapat anggota kan itu. Rapat anggota sebagaimana yang tertulis di dalam anggaran akta notaris pendirian IKASMA 54. Karena forum tertinggi di akta notaris itu adalah rapat anggota. Makanya OC membuat ruang tanggal 20 Desember 2020 dan 10 Januari 2020 itu rapat anggota dan prakongres. Ya kan? Pembahasan ART tanggal 10 Januari 2021 dan penetapan mekanisme pemilihan dan penetapan calon ketua umum IKASMA 54. Jadi pada saat rapat anggota inilah bisa diketok palu bahwa kongres forum tertinggi kongres itu dianggap sah kan gitu. Jadi ada alurnya. Kenapa keluar kata kongres? Karena sudah disepakati di rapat anggota kan gitu. Jadi rapat anggota itu yang pertama 20 Desember dan yang kedua 10 Januari 2021. Nah, di rapat anggota ini bahan-bahannya menjadi bahan matang atau setengah matang ya kan, yang nanti pada saat tanggal 24 Januari 2021 itu kongres pertama IKASMA 54 kan itu. Jadi karena bahan-bahannya sudah matang atau setengah matang di rapat anggota, maka ada pembahasan mungkin tidak terlalu lama lalu menetapkan menetapkan akta pendirian IKASMA 54. Kalau ternyata ada revisi, kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Lalu yang kedua menetapkan ADRT IKASMA 54, lalu memilih dan menetapkan ketua umum IKASMA 54.
periode, kalau di akta notaris itu 3 tahun ya, di akta notaris itu. Jadi kita langsung tulis 2021 sampai 2023, ya kan. Lalu memilih anggota formatur untuk membantu ketua umum dalam menyusun pengurusan IKASMA 54 kan gitu. Tapi kalau nanti di rapat anggota tidak ada formatur tunggal, yaitu ketua umum IKASMA terpilih, maka poin ini juga akan hilang kan gitu. Lalu menetapkan program kerja 3 tahun ke depan. Jadi draft ini tergantung di rapat anggota dan tergantung juga kesepakatan alumni yang hadir. Nah, karena rencananya 14 November sampai 20 Desember ini sosialisasi pendaftaran kandidat ketua umum IKASMA, lalu tanggal 1 sampai 20 Desember 2020 pendaftaran calon kandidat ketua umum IKASMA periode 2021-2023, maka tanggal 11 sampai 23 Januari 2021 adalah sosialisasi calon ketua umum IKASMA 54, seperti itu. Jadi kita OC sudah menyiapkan ruang-ruang pembahasan yang alurnya adalah pertama kerja-kerja sosialisasi konsolidasi OC, lalu kemudian juga membuka ruang acara rapat anggota dan prakongres, dan di dalamnya adalah pendaftaran sosialisasi calon ketua umum IKASMA, dan terakhir adalah Kongres IKASMA 54 yang akan kita laksanakan 24 Januari 2021. Nah, ada 2 hal yang nanti kami sedang diskusikan di OC. Jadi pertama kita akan menghimpun potensi alumni SMA 54 yang punya background IT, ICT, TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, Telematika, untuk kita merumuskan apabila karena situasi sekarang ini masih pandemi COVID-19 ya. Kalau kita katakanlah mengharapkan kehadiran seluruh alumni kan itu, kehadiran seluruh alumni, maka itu pasti yang hadir di atas 100 ya, di atas 100. Perwakilan aja, kalau perwakilan 2 orang aja udah bisa 100 itu. Udah bisa 100 beserta panitia SCOC kan itu, beserta pengurus IKASMA kan itu. Nah, bisa 100, dan rasa-rasanya kalau situasi pandemi seperti ini keramaian itu malah nanti bisa punya efek positif dan juga efek negatif. Artinya bisa menjadi bahan pembicaraan, misalnya kok alumni SMA 54 yang terdidik, terpelajar, berani melakukan pertemuan besar yang dihadiri lebih dari 20 orang, 30 orang, 50 orang, kan, bahkan lebih dari 100 orang. Lalu kemudian ternyata ada exercise yang kurang baik kan gitu, dan ini tentunya menjadi hal-hal yang perlu kita hindari. Jadi kita juga menyiapkan opsi virtual yang mungkin mekanismenya nanti tergantung daya dukung budgeting dalam hal ini. Katakanlah misalnya Zoom meetingnya yang bisa mengcover lebih dari 1.000 orang, lebih dari 3.000 orang kan itu kan bicara budget kan gitu. Lalu pemilihannya one man one vote bisa melalui fitur poll yang ada di di Zoom meeting, ataupun melalui beberapa aplikasi kan gitu seperti Mantu dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini nanti kita berupaya serap masukan dari tim IT yang kalau ternyata situasi pandemi ini tidak memungkinkan kita kongres dalam bentuk tatap muka langsung kan gitu, seperti itu. Nah, jadi saran dari Bang Ruli bagus ya, apalagi Bang Jahir ini lagi lagi kondisi yang sangat stabil kan itu. Jadi kalau urusan anggaran nggak usah khawatir kan itu. Mau ngadain acara seminggu di hotel bintang 5, Bang Jahir siap mengcover kan itu. Bahasanya amin.
Bang Taufik aja siap mengcover kan gitu. Jadi Bang Jahir maupun Bang Taufik siap mengcover, apalagi kita semua kan gitu. Bang Helmi yang nilai Helmi itu. Bisa mengcover. Jadi tidak ada kesulitan lah untuk kita misalnya rapat tim kecil atau FGD, tapi mungkin yang nanti perlu kita pikirkan adalah tentang kemungkinan yang kurang baik, ekses kurang baik akibat kita berkumpul. Kadangkala di antara kita ini kan tingkat kesadaran protokol COVID-19 ini juga kurang. Mungkin kealpaan pakai masker, mungkin kealpaan jaga jarak, mungkin kealpaan cuci tangan dan sebagainya kan gitu, yang akhirnya nanti kalau terdokumentasi ya kan, lalu kemudian viral alumni 54 bikin acara melanggar standar COVID kan gitu, standar protokol COVID, walaupun tidak menutup kemungkinan juga pilkada yang akan berlangsung juga punya kecenderungan potensi pelanggaran kan gitu. Nah ini juga dalam rentang bulan November masih ada waktu kita untuk bisa memutuskan bagaimana teknis-teknisnya kan gitu. Yang penting adalah kalau saya pribadi berharap bahwa rapat anggota Kongres pertama IKASMA 54 ini representasi seluruh alumni 54 tanpa terkecuali dari angkatan 82 sampai angkatan 2020 kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentang turunannya maupun implementasinya, manifestasinya, nah itu bisa sambil berjalan kita bahas, apalagi ada steering committee yang mengurusi hal itu, lalu kemudian steering committee membutuhkan penguatan melalui FGD dan sebagainya, itu menjadi kewenangan steering committee kan itu. Tapi kalaupun ternyata langsung dilempar di rapat anggota, ya kan, yang namanya rapat anggota ya silakan aja, lalu nanti itu menjadi draft, ya kan, untuk diketok palu. Ya, nanti kita arahkan bahwa rapat anggota itu menyepakati bahwa forum tertinggi kan gitu. Nah, itu kakak-kakak sekalian, abang-abang, paparan dari OC, dan OC terus bekerja untuk merapikan semuanya, proposal kan gitu. Lalu juga tim kesekretariatan juga melakukan konsolidasi di bidang sekretariatan, tim kebenaran juga melakukan konsolidasi terkait dengan kebenaran, keuangan dan daya dukung lainnya, ya kan, termasuk juga lagi merancang tentang bagaimana, apakah dimungkinkan sponsorship, apakah dimungkinkan donasi dari tiap angkatan seperti itu, apakah dimungkinkan mengadakan kegiatan-kegiatan bazar terbatas dan sebagainya. Nah, ini masih ada waktu dan kita kita targetkan sebelum 15 November semuanya sudah rapi kan. Seperti itu kakak-kakak sekalian, abang-abang, Bang Jahir, Bang Ruli, Bang Helmi kan itu, dan abang-abang sekalian yang hadir mewakili angkatan 82 sampai 86. Selanjutnya karena ini forum sosialisasi, kita persilahkan abang-abang, mbak-mbak dari angkatan 82 sampai 86 untuk memberikan masukan, saran, komentar, tanggapan, dan kalau kami dari OC ya itu akan mencatat semuanya, semua masukan, saran, sebagainya. Dan kalau apabila ada pertanyaan mungkin nanti dari Bang Jahir, Bang Helmi, Bang Ruli atau yang lain bisa memberikan jawaban atau penjelasan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan yang angkatan 1982 silakan, mungkin open mic silakan. Yang 82. Oke, 82 boleh. Silakan Bang, silakan lanjut langsung. Iya. Saya sih kalau melihat jumlah orang yang ada nih sepertinya terlalu sedikit ya. Cuman saya cuma mau tanya, di tempat lain pamannya di yang 53 begitu, pernah tahu nggak mereka juga cukup aktif atau gimana gitu, untuk supaya kita bisa tahu perbandingan.
Karena kalau saya lihat ini sih kelihatannya kita nih kayak terseok-seok nih ya. Gimana di tempat yang lain maksudnya gitu lah. Mungkin Bang Jair tahu itu lah. Maksudnya SMA lain yang sama Baik. kayak kita usianya lah. Silakan. Gimana Ketua IC? Apa ditampung dulu apa langsung dijawab? Tampung dulu deh. Tampung. Baik. Nah, jadi mungkin untuk bahwa sosialisasi ini dihadiri khusus oleh angkatan 82 sampai 86. Jadi ada 8 kali sosialisasi, jadi per tahapan itu 5 angkatan. Nah, ini mungkin karena sosialisasi yang pertama bagian dari uji coba kan gitu. Mungkin di sosialisasi yang kedua di angkatan 87 sampai 91 lebih banyak. Lanjut Bang Lambok, silakan Pak. Mudah-mudahan ya. Lanjut silakan. Udah. Oh, udah. Silakan cukup. Terima kasih banyak Bang Lambok. Nanti jawaban tes sekalian aja. Lalu 82 yang lain ada mungkin yang hadir dan ingin open mic. Tadi ada si kabur ya. Nanti bisa menyusul. Langsung 83 silakan. Yang belum sempat bicara. Ada 83. 83 sementara saya sama sekretaris doang. Ya, Yang dari luar belum ada. ya, yang belum ya. Berarti langsung 84 silakan. Ada Bang Eri ini 84. Mas. Mic-nya dibuka Bang. Di-unmute Bang. Nah, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya nyimak dulu deh. Saya pikir momentum terbentuknya OC ini udah menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oh, udah hebat ya. Iya, sudah hebat, udah luar biasa ini. Ya spiritnya saya mendukung sepenuhnya lah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bang Eri. 84 ada lagi? Bung Jeki. Nah, Bung Jeki. Bang Jeki wakil ketua OC. Nah, silakan kalau ingin ini. Bang Jack. Mic-nya dibuka kalau ingin bicara. Di unmute, ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk kami dari 84 karena tidak kebetulan saya dengan Mas Eri saya selaku ketua dan Mas Eri selaku penasehat di 84. Saya kira kita untuk saat ini mendukung dulu lah. Karena memang yang paling penting adalah untuk anggota pada kebanyakan angkatan ya. Kalau kita ini kan semua praktis ya hampir rata-rata ini semua pemrakarsa semua ini yang hadir. Pemrakarsa semua. Jadi benar kata Bang Lambok tadi ya masih terlalu sedikit ya anggota yang hadir. Tapi sebagai masukan lah kita dari 84 tidak sulit bagi kami untuk mensosialisasikan ini semua. Karena saya selaku ketua, lalu Mas Heri juga penasehat. Jadi kami berdua saya kira untuk mensosialisasikan ini tidak sulit. Ya, dan saya kira ini harus berlaku di semua. Baik teman-teman di angkatan yang lain, semua pembicaraan ini mestinya harus bisa disosialisasikan melibatkan semua, terutama pengurus-pengurus angkatan. Sebab kalau tidak, ya ini semua hanya dari kita untuk kita saja. Tapi patut diberikan apresiasi seperti tadi Mas Eri, bahwa dengan terbentuknya OC saja, ini sudah sangat luar biasa. Karena
tidak mudah untuk mengorganisir sekian banyak orang. Dan saya kira OC saat ini sangat beruntung karena didampingi oleh tokoh-tokoh yang ya di setiap angkatannya cukup punya suara ya. Patut kita berikan apresiasi lah, semangat untuk OC. Dan nggak kebetulan saya wakilnya walaupun baru kali ini saya hadir. Sekali lagi mohon maaf juga untuk teman-teman, terutama OC karena hari ini saya baru dapat hadir. Yang pasti kita dukung lah. Itu saja, terima kasih. Makasih Bang Jeki. Iya. 84 ada lagi? Bang Jeki ini maksudnya ketua 84 ya? Iya, Iya, 84. Iya, iya, iya. Oh, Iya, ketua, di, ketua. di Iya. 84 sendiri Bang Jeki ketua gitu. Iya. Kalau 83 siapa ketuanya? Saya Pak. Jahir juga. Iya, saya kebetulan. Iya, Kang iya. Jahir merangkap Tahu, banyak. Diborong dia, diborong. Iya. Paham lah. Baik, terima kasih. Lanjut ke 85. Silakan yang 85. Ada Bang Eko, silakan. Kak Eko, silakan. Dibuka mic-nya, Kak Eko. Unmute. Tuh, ngomong aja nggak dibuka tuh. Mic-nya dihidupin, Kak. Batin Mic-nya Kak Eko. Dia udah ngomong, dia udah. Dinyalain mic-nya, Kak. Mic-nya mati, Kak Eko. Udah ngomong dia. Kak Eko mic-nya. Mic-nya di... ya. Ada. Baik, Gitu. selamat malam semua kakak-kakak yang angkatan 82, 83, 84. Kebetulan angkatan 85 hanya saya nih, jadi saya yang mewakili. Salam kenal, salam silaturahmi, semoga sehat semuanya. Amin. Saya dalam hal ini juga hanya memantau, tidak paham semuanya ya tentang apa. Nanti ada rapat besar, rapat apa, pokoknya kita dukung dah. Kebetulan hanya saya, kan begitu. Seperti kita nih kayak anggota DPR nih, nanti akan ada rapat organisasi IKASMA biar lebih terjalin, biar lebih konkret gitu ya maksudnya. Ya kalau saya sih sebetulnya setuju aja, maka saya ikut, pengen mengetahui sampai di mana nanti kita pergulatan saling disidang. Ya betul sih tadi saran dari kakak nomor berapa ya, kakak angkatan 83, cari tempat yang lebih representatif, tapi di tahun 2021 saja kan gitu, untuk 2 bulan ke depan tidak usah ada jumpa lah, bulan November, Desember kita lewatkan saja, nanti di tahun 21 saja mungkin mudah-mudahan corona sudah lenyap di muka bumi, kita bisa bertatap muka, bisa bercengkrama, lebih aktif lagi. Saya aja baru ketemu dengan Bapak Lombok si Mamora 82, Pak Trijoko, Lombok, Pak sudah agak kenal, ya. Pak Jeki, Pak Zahir, saya sudah pernah ke kediamannya. Sama Pak Eri Susanto 84. Salam kenal sekali lagi. Ya, kita pokoknya semangat, kita lebih menyatukan, kan anggota alumni ini sekitar 5.000 kalau semua aktif. Ya, 1/5-nya lah, 1.000 orang kalau aktif, betapa dahsyatnya untuk suatu organisasi. Cuman butuh waktu, iya, seperti kita usahakan butuh waktu step by step, begitu. Kakak-kakak, ya terutama Kak Hadi nih yang paling muda nih, ya, jempolan nih OC-nya. Baik, gitu aja untuk saya sementara ini, karena dari angkatan 85 nggak ada, ya pembicaraan saya cukup sampai di sini, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selanjutnya 86 ada 86.
Itu kelihatannya ada Mbak Nisma atau Mbak Nisma disenggol. Ada Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam semua kakak-kakak. Tentunya saya kan 86 paling kecil ya. Saat Mana ini videonya nih? paling kecil. Baru pulang nih Kak. Aduh padat banget. Jadi izin saya hanya suara saja, yang video saya Iya, Pak. Oke, terima kasih baik kakak-kakak yang di SC maupun OSI. Yang belum kenal, salam kenal dari saya Angkatan 86, Nisma. Mungkin mewakili dari teman-teman di Angkatan 86 yang mungkin tidak hadir. Barangkali saya tidak terinformasi karena Kak Zahir ini rajin nih WA saya, jadi saya terinformasi. Jadi saya juga bisa hadir. Yang saya kenal di sini tentunya Kak Jeki. Kak Jeki itu adalah kakak di Paskibra saya dulu. Kak Jeki, sehat-sehat semuanya. Ya. Untuk hari ini tentunya kan masih merupakan sosialisasi ya menuju Kongres IKASMA 54. Saya pikir ini hal yang bagus. Kak Zahir juga sudah memulai dari beberapa reuni-reuni yang juga cukup banyak diikuti oleh semua angkatan, rame. Bahkan beberapa tahun itu tidak di SMA 54, saya menanyakan kok nggak di 54, karena ada baiknya juga kita ketika reuni itu berkumpul di SMA kita bisa melihat perkembangan sekolah, mungkin bisa membantu sekolah kita akan lebih baik daripada saat itu. Seperti terbangunnya masjid itu, masjid musola ya, Kak Zahir ya. Masjid. Itu kan juga memang tidak lepas dari para alumni, terutama Kak Zahir juga yang menginisiasi itu. Jadi ya kadang-kadang ada beberapa tahun kok ada kerinduan ya, kok nggak di 54 sih gitu. Karena tentunya kita berkumpul atas nama 54. Saya pikir kita nggak perlu ngelihat dari SMA mana lain yang sudah ada, ya udah kita aja yang ada. Barangkali dengan kita berhimpunnya kita bisa saling membantu, saling mendengar, saling silaturahmi. Ada yang kesusahan, ada yang sedang ya macam-macam lah kehidupan ini kan ya, bisa kita namanya satu ikatan ya, satu ikatan keluarga besar. Mudah-mudahan tetap semangat untuk melangsungkan kongres. Sedikit nggak apa-apa ya, mungkin baru ya, biasanya ketika semut itu ada, ketika gula itu ada, semut pasti akan datang gitu. Jadi tetap semangat untuk melakukan kongres. Itu saja Kak dari saya. Nanti saya akan menyampaikan juga kepada rekan-rekan saya di Angkatan 86. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nisma, Mbak Nisma. Ini berarti malam ini secara angkatan lengkap ya yang hadir dari 83, 84, 85, 86 kan itu. Nah, tadi karena ada beberapa hal yang perlu dijawab, kami persilahkan Bang Helmi dan Bang Ruli menjawab atau menjelaskan yang dikira perlu disampaikan. Silakan Bang. Bang Jaya silakan. Pak Ketua ST dulu, Pak Ketua saya kayaknya ada ya, udah aktif belum ya Bang Helmi ya? Bang Helmi masih rapat barusan dibilang. Dia dengerin aja masih dia. Ya? Masih. Oke, mohon izin Pak Ketua SC, Bang Helmi, mohon izin saya sampaikan salam dulu nih kepada Bang Lambok nih, Horas Bang Lambok nih. Saya juga jarang, saya sama-sama 82 sama Bang Lambok, tapi jarang ketemu saya. Saya akrab justru sama sepupunya dia, almarhum Simamora. Siapa itu? Aduh, ini yang udah meninggal, siapa? Simamora, siapa? Simamora itu. Robert Manurung. Robert Manurung. Nah, itu akrab sama dia justru itu. Dekat bener itu. Sama-sama dulu kita demo di sekolah tuh ada yang demo dulu. Demo itulah yang jadi jadi ingatan saya pertama kali demo di sekolahan dia. Jadi itu makanya tadi Bang Lambong saya cuman kenapa saya remind seperti ini. Karena memang ternyata alumni itu punya ikatan batin yang kuat. Artinya pada waktu kita remaja lagi sedang-sedangnya gitu. Jadi
kayaknya history ini nggak ada yang ingin melupakan gitu loh. Nah itu, jadi oleh karena itulah setiap sekolah membuat namanya alumni. Jadi memang tadi seperti yang Ibu bilang, sebenarnya saya yakin Bang Lambok udah tahu jawabannya, cuman dia ingin kita main lagi nih, mengulang lagi apa sih kita pentingnya alumni berkumpul dari dan untuk kita, kira-kira kayak gitu ya. Tujuan organisasi tadi tentunya untuk kedepannya supaya lebih maju lagi. Karena memang di alumni ini berbedaannya begitu, lain dengan organisasi profesi. Kalau di alumni ini dari mulai Pak Ketua kita tuh insinyur, dari mulai tukang insinyur, tukang sayur, tukang nyambung semua itu. Ya, jadi begitu indahnya itu pertemuan itu di situ ketemu bermuara di situ. Nah, itu bagaimana mengolahnya, membuat supaya tidak ada yang minder, nggak ada lagi yang merasa dikecilkan, semuanya diuangi gitu loh. Karena sejarahnya kita sama-sama diterima 4. Ini perbedaan ini perbedaan emosional seperti ini, histori seperti ini perlu menjaganya gampang sekali. Contohnya gini lah, kalau saya ketemu nanti misalnya teman-teman di 86, itu bisa 8 jam atau 10 jam saya ngobrol nggak berhenti tuh, habis tuh ketemu aja tuh. Siapa kamu, guru kamu dulu siapa, yang matematik pegang siapa, kepala sekolah ini ada aja tuh pasti. Karena kesamaan histori tadi itu pentingnya tadi gitu. Misalnya kayak waktu itu saya pernah ngurus sesuatu gitu ya, di dinas pariwisata. Ketemu tuh teman 82 itu nggak langsung mati-mati, tuh ngurus apa lu udah sini, lu di rumah apa yang kurang dikasih tahu. Jadi gampang gitu. Nah, saya kenalnya biasa-biasa aja gitu ya kan. Karena silaturahmi kita ketemu begini, di mana ketemu dia tahu kita. Padahal dia cuma sama-sama alumni 54. Kira-kira gitu Bang Lambok. Emang kalau ditanya benefitnya apa itu benefitnya silaturahmi. Kalau kita udah cerita silaturahmi, itu banyak itu. Apakah itu kait dengan kesehatan, apakah dengan rezeki, apakah kita dengan kayak kita wisata rohani kayak gini kan, kayak wisata rohani. Bisa ngomong kayak ini, ketemu Bang Lambok bisa senyum-senyum, kita ketawa ya kan, kayak kita jadi jalan-jalan. Tadi siapa tadi Mbak tadi juga kan cerita tentang teman-teman yang di mana itu, kayak kita wisata rohani. Jadi kayak gitulah kira-kira ada yang tadi kita jadi nggak, kita susah humor, kehilangan rasa humor karena serius mulu dan sebagainya, jadi mudah senyum apa kan gitu kira-kira kita itu kita ramu sedemikian rupa sehingga pada sosialisasi berikutnya teman-teman kita di tahun 2020 itu atau 2019 nanti itu paham manfaat daripada kita berorganisasi, terus bagaimana bentuk organisasi kita bersyukur loh nih, organisasi kita bersyukur diaktekan. Nah itu juga salah satu hal nilai tambah saat ini, sudah diaktekan di notaris, tinggal kita jalanin aja gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kita kumpul lagi bikin segala macam, terus kita aktekan, nggak perlu lagi. Ini udah diaktekan, yang tertingginya adalah di tangan rapat anggota. Itu kan sangat demokrasi sekali. Jadi tinggal kita manfaatkan itu aja. Tinggal bagaimana nanti teman-teman kita bersinergi antara OSI dan SC. SC adalah kontennya bagaimana ini mencapai tujuan supaya semua pihak merasa terakomodir. Itu aja paling. Orang gitu Bang Lambok punya pikiran apa, begitu itu silakan. Tapi saya pikir yang tadi disampaikan Bang Lambok sudah paham ya. Karena kita di 82 juga sudah aktif sejak lama dengan Bang Lambok ya. Ketuanya Elza Peldi Taher, ketua kita 82. Selama ini sudah aktif, bahkan Bang Lambok tuh paling aktif dia di WA itu paling sering dia komentar-komentar. Jadi memang kira-kira kayak gitulah manfaat kita berorganisasi dengan adanya ikatan yang lebih luas lagi gitu ya, jangkauannya lebih panjang. Saya rasa memang ini nanti harus kita sampaikan ke teman-teman di 2020. Saya rasa gitu ya, saya rasa ini memang pertanyaan Bang Lambok ini sebenarnya diharapkan juga nanti kita sampaikan kepada teman-teman atau ada adik kita yang di generasi yang di bawahnya gitu. Saya rasa gitu Pak pembawa acara. Sementara itu dulu ya, sementara ya. Makasih Bang Ruli. Lanjut Bang Jahir. Siap. Makasih Bang Lambok, Mbak Nisma, semua yang tadi menyampaikan, Kak Eko dan sebagainya. Menurut saya IKASMA ini ini cukup besar. Kenapa? Ini saya rasa ini bisa dijadikan bahan ya. Saya bersyukur kepada Allah saat ini komunitas kita, terutama yang saya bisa pantau itu melalui fanpage ya. Ini contoh di fanpage. Kalau saya menaikkan satu video atau berita, itu kan secara statistik bisa terlihat.
itu dari 3.600 itu yang aktif melihat itu hampir 2.300, dan itu saya pantau terus. Artinya apa? Sebetulnya informasi yang kita sampaikan ini nyampe ke mereka. Hanya mungkin karena masalah waktu, masalah kesibukan, tapi in prinsip bahwa silaturahmi ini nyambung. Kita bisa tes ya. Pada saat kita naikkan satu materi di Facebook atau di fanpage, itu yang respon itu nggak berhenti. Itu satu materi aja mungkin bisa sampai 200-300 orang yang berinteraksi. Nah, ini baru satu dari fanpage. Apalagi sekarang media sosial begitu giatnya. Apalagi saya bersyukur juga di kami ini, saya sebagai admin IKASMA ini ada sekitar 1.500 nomor WA yang ada di saya. Makanya saya merasa kalau untuk mengundang acara seperti yang Mbak Nispa sampaikan tadi, waktu kita bikin reuni tahun 2016, itu hanya butuh waktu 2,5 minggu, 3 minggu lah. Terkumpul sekitar 700 sampai 800. Artinya apa? Ini dasar kita udah cukup kuat. Trust teman-teman udah cukup kuat. Hanya perlu disempurnakan dengan konten. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ini kan terdefinisi walaupun kita adalah lintas angkatan dengan bermacam profesi, ternyata terfilter sendiri nih. Ada satu grup yang namanya wirausaha, itu luar biasa. Kalau kita masuk ke sana itu setiap hari tuh ada yang berjualan. Ada lagi komunitas yang bersifat bukan jualan tapi diskusi, ada di pengajian. Jadi kelompok-kelompok kecil ini menurut saya ini menjadi cikal bakal, sehingga rumah besar kita ini, saya ngebayangkan IKASMA 54 itu rumahnya besar, anaknya banyak, kamarnya banyak. Jadi mereka yang suka mau berusaha masuk ke wilayah itu, siapa aja, mau angkatan 82, angkatan 2020. Kemudian kalau dia mau bicara masalah politik juga kita siapkan. Dia mau bicara masalah yang lain juga saya siapkan. Saya berharap ini sebagai catatan buat OC atau SC, ke depan ini harus kita fasilitasi, kalau perlu kita layani. Seperti yang saya sering diskusi dengan Bang Helmi sebagai ketua steering committee. Itu banyak gagasan-gagasan yang bisa kita telurkan. Seperti contohnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bantuan UMKM. Sebetulnya sudah dirancang ini. Hanya tinggal nunggu waktunya aja. Itu salah satunya. Kemudian kalau saya flashback ke beberapa waktu yang lalu, banyak kegiatan-kegiatan yang udah dirasakan sama teman-teman alumni. Contoh pada saat teks amnesti. Itu yang kita panggil Astera. Astera itu angkatan 86. Beliau itu sekarang jadi dirjen. Artinya apa? Ini kawan-kawan kita udah berada di mana-mana, dan mereka kalau datang dengan kita udah nggak membedakan dia sebagai dirjen, tapi bahasanya lo gue aja. Jadi apa yang tadi Bang Ruli sampaikan, kita cair gitu loh. Nah, saya merasakan ini karena memang kebetulan saya punya waktu, saya berinteraksi dengan seluruh angkatan. Ada satu kebiasaan yang harus dijadikan catatan ini kepada steering committee, nanti dimasukkan di dalam program kerja. Ada kegiatan tahunan yang nggak boleh berhenti. Setiap akhir tahun, saya selalu diundang oleh kepala sekolah, siapapun kepala sekolahnya. Setiap mereka wisuda, saya dipanggil, kemudian ada penyerahan dokumen, nama-nama alumni. Nah, ini artinya apa? Ada sinkronisasi, ada kontinuitas antara angkatan yang paling tua sampai ke angkatan yang paling muda. Nah, ini saya rasa bagian penting yang perlu kita tingkatkan. Apalagi saya merasakan betul ya, pada saat saya pernah menginisiasi dengan Bang Helmi, ngumpulin teman-teman UMKM. Kebetulan saya punya aula, alhamdulillah itu datang 50 orang. Ada yang jualan ini, jualan itu, dan itu berkumpul, cair. Nah, ini salah satu program yang saya rasa perlu kita jadikan sebuah program yang ya mungkin program inti ya, sehingga poinnya gimana IKASMA ini dibutuhkan oleh kawan-kawan. Nah, ini PR pengurus berikutnya nih, supaya alumni ini betul-betul merasakan manfaat. Nah, itu yang ketiga. Mungkin yang keempat, kemarin saya mungkin ada kawan-kawan saya broadcast itu. Saya broadcast untuk mengenalkan keluarganya. Saya ngomong sama Bang Helmi, yuk kita cari sponsor, kita nyari hadiah. Apa tujuannya? Ternyata setelah dikumpulkan, ada satu keluarga 12 orang tuh anak 54 semua. Anaknya, istrinya, ada iparnya. Nah, ini gimmick-gimmick aja ya. Sehingga pada saat dia masuk 54, ternyata 54 ini besar. Malah saya berharap ke depan, bagi teman-teman yang punya usaha sendiri, itu kalau bisa ada ikon sendiri. Misalkan dia punya warung, kafe apa, kasih aja logo 54.
kemudian nanti sama teman-teman di koperasi dikemas. Mungkin kalau anak 54 yang ke sana dapat special prize atau apa. Nah, ini mungkin pemikiran saya, mudah-mudahan ini jadikan bahan buat kawan-kawan, buat siapapun nanti yang akan membahas di kongres atau menjadi tambahan informasi. Dan saya yakin untuk mengumpulkan teman-teman tidak terlalu sulit. Kebetulan saya juga mempelajari sedikit tentang teknologi WA yang pakai broadcast. Jadi semua, saya kalau ngirim ke seluruh angkatan dari angkatan 82 sampai 2020, nggak lebih dari 15 menit. Hanya lihat kapan dia bukanya. Dan saya pernah tes sekali waktu, saya broadcast semua, ternyata itu responnya udah hampir 500 orang yang respon balik. Artinya apa? Ini kita memang, mereka tahu, tapi memang mungkin belum merata seperti yang Bang Lambok sampaikan. Kelihatannya perlu kita perkuat lagi lah gimana caranya. Dan saya berharap program-program di masing-masing angkatan kita kolaborasi. Saya ambil contoh, di angkatan 89 ada program yang bagus, namanya Sosialita. Itu rutin, dikumpulkan dana, kemudian dikumpulkan. Jadi teman-teman alumni angkatan 89 yang perlu modal, dimodalin. Saya lihat kemarin di 88 juga begitu. Saya lihat, nah ini program-program ini, kalau kita terus sampaikan, saya yakin nanti ini akan terus angkatan, mungkin kalau angkatan 2020 masih belum ya, karena mereka masih fokus di kuliah. Tapi kalau udah angkatan 2010 saja udah mulai nih, yang memang sudah bekerja, yang sudah mulai, jadi interaksinya seperti itu. Ada keinginan saya pribadi nih sebetulnya, saya kepengen sekali waktu bagaimana supaya 54 ini menjadi ikon di mana aja seperti yang dilakukan sama teman-teman di IPB, teman-teman yang melakukan di ITB. Jadi mereka kalau dia berada di satu tempat, pasti secara psikologis dia tuh satu alma mater loh sama gue di 54. Jadi, oh mungkin gue kasih fasilitas, mungkin gue kasih apa, sesuai dengan, nah dengan cara kita menjahit ini saya rasa nanti siapapun yang ada dimanapun itu bisa saling berinteraksi. Ini mungkin tambahan aja buat kawan-kawan yang ada di sini, dan apalagi ini direkam. Saya yakin kalau hasil rekaman ini besok dinaikkan di Facebook, yang nonton bisa lebih dari 1.000. Nanti saya bisa saya tunjukkan ininya apa statistiknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf Pak Ose kalau terlalu panjang, tapi saya yakin IKASMA ini luar biasa, akan menjadi besar. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya waktu yang kita siapkan buat Bang Jahir 5 jam untuk bicara. Iya, ternyata apa namanya cuma 10 menit dan itu pun dianggap lama oleh Bang Jahir. Nanti mohon mempersiapkan Bang Taufik selaku Sekretaris Kosim, Mbak Nur selaku bendahara, dan OC-OC yang lain yang hadir kalau ingin bicara silakan. Saya ini menjawab yang Bang Ruli sampaikan itu. Saya tahun 2000 itu S2 di apa namanya UI, PPSB UI. Harusnya lulus tahun 2002, masuk 2000, lulus harusnya tahun 2002. Jadi beasiswanya adalah TMPD, Tim Manajemen Program Doktor. Jadi saya dapat beasiswa sampai program doktor. Nah, tapi karena tahun 2000 itu saya jadi ketua panitia nasional Hari Sumpah Pemuda ke-73. Kalau sekarang nih Hari Sumpah Pemuda ke-92. Jadi pertama kalinya anak muda yang jadi ketua panitia nasional Hari Sumpah Pemuda. SK-nya itu dari Menteri Pendidikan Nasional Mali Fajar atas nama Presiden. Presiden waktu itu adalah Bu Mega. Lalu pelindungnya adalah Menko Kesra yang itu Pak Yusuf Kalla. Saya ketua panitianya. Kerja panitia selama setahun, mengadakan banyak sekali kegiatan termasuk dialog regional di 7 daerah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ya kan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, dan Papua. Nah, saya langsung turun di Maluku, di Ambon. Kebetulan waktu itu konflik, jadi saya dikawal masuk ke daerah merah, masuk ke daerah putih, kan itu berinteraksi, banyak sniper di mana-mana. Ya, seperti itu. Nah, saya pulang terlambat, ketinggalan pesawat karena harus naik speed dan sebagainya. Nah, pas sampai kampus itu jadwal saya seminar. Kebetulan ketemu dosen killer kan itu. Karena terlambat saya disuruh seminar 2 tahun lagi. Ya kan, 1 tahun lagi, lalu kemudian akhirnya tesisnya 2004. Jadi itulah yang akhirnya
aktivitas saya sebagai Ketua Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda, konsekuensi akhirnya beasiswa doktornya ini lewat. Begitu Bang Ruli. Mudah-mudahan kalau rezeki nggak kemana. Kalau ini nggak kemana, mudah-mudahan biar cepet muncul jadi S3. Ceritanya begitu, tapi pengalaman yang saya dapatkan itu luar biasa, ya gitu. Sampai memimpin delegasi pertukaran Indonesia, Malaysia, Singapura setelah Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya Hari Sumpah Pemuda itu yang jadi panitianya adalah Eselon kan gitu. Dan waktu itu saya terpilih sebagai ketua Presidium Kongres Pemuda Indonesia. Itu dipilih dari 200 organisasi kepemudaan, LSM Pemuda dan BEM dan SM. Jadi luar biasa, saya dapat suara waktu itu hampir 90, jadi terpilih jadi ketua panitia. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Tapi ya, pilihannya seperti itu. Akhirnya mengorbankan peluang beasiswa yang ada. Beasiswa program dokter sampai dokter saya. Karena lulusnya 2004 ya nggak dapat tuh. Orang harusnya 2002. Itu mungkin pengalaman yang bisa diambil hikmahnya bagi kita semua, ya kan? Bukan buat unjuk gigi, bukan. Lanjut Bang Taufik, silakan Bang Taufik kalau ingin menambahkan. Lalu kalau terima kasih Pak Ketua OC. Silakan Bang Taufik. Saya menambahkan sedikit. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, saya selaku sekretaris di OC juga terima kasih Pak Ketua sudah memberikan saran, masukan dan sebagainya. Mungkin saya juga bisa jawab ke Bang Lambok. Abang Lambok kita nih memang dulu saya suka dijailin nih, sudah tahu nih. Ya, saya paham dulu waktu di Cipinang, waktu itu ya paling jahil orangnya nih Bang Lambok. Ya, saya ada di kepala gitu kan. Kalau lihat mukanya saya ngerabah sampai sekarang. Oke Bang Lambok, terima kasih kehadirannya Bang Lambok. Memang selama ini kita bekerja memang untuk teman-teman ya, karena ini adalah untuk IKASMA 54 yang notabene memang kalau saya ngelihat dari cerita Bang Jahir tadi, itulah memang memorial yang patut kita hargai. Ya, hasil kerja kami selama ini memang demi untuk teman-teman. Ya, demi untuk teman-teman IKASMA 54. Saya juga dapat arahan dari Pak Ketua SC, Bang Helmi, begitu banyak masukan-masukan dan dia merekomendasi saya sebagai sekretaris di OC. Terima kasih Bang Helmi, semoga bermanfaat buat saya dan semuanya. Kebetulan Pak Tri Joko juga saya memasukkan sebagai IT, tapi beliau mungkin ada sesuatu hal dan yang lain, mungkin dia belum bisa juga untuk akses sepenuhnya ke kongres ini. Tapi mudah-mudahan kongres ini berjalan dengan arahan juga dari Bang Tri, Pak Tri Joko Angkatan 90, sudah memberikan masukan-masukan ke saya, juga memberikan input-input. Semoga juga yang teman-teman yang di angkatan-angkatan lain juga bisa masuk. Ya, saya punya orang di sekretariatan Bang Tri Joko dan Mbak Gumila dan ada Pak Edi Cahyono nih di sini. Ya, Bung Edi selamat bergabung. Mungkin sebagai PR kita di OC dan dia juga siap membantu. Itu juga dari recommended dari Bang Jahir. Terima kasih Bang Jahir. Jadi selama bekerja ini beberapa bulan terakhir ini memang cukup menyita waktu dan pikiran, termasuk Pak Ketua OC ini ya, tidak putus-putusnya untuk memberikan masukan, terus kita rangkum tiap malam bagaimana sistematis harus berjalan. Mungkin itu hanya laporan saya, sebab kepentingan-kepentingan ini yang jangan sampai Bang Lambok ngomong di 53 kok seperti ini. Sebenarnya kita sudah besar memang Bang Lambok, itu sesuai dengan arahan tadi Bang Jahir. Tapi Bang Lambok kurang kopi lah gitu lah ya kan, kurang masuk ke IKASMA. Jadi kalau sekarang mulai hari ini Bang Lambok harus bergabung, ajak teman-teman yang lain. Ya. Itu yang eksis yang sampai hari ini ya, mudah-mudahan yang kita rangkum selama ini, yang kita sudah share ke semua teman-teman dapat bermanfaat, dapat dilihat, dapat juga dimengerti bahwa perjalanan sampai hingga pengukuhan ketua IKASMA itu
bulan Januari tahun 2001 ya, yang kita akan bahas sampai Januari. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk selalu berbuat baik, berbuat segala sesuatunya ya. Manfaat, kita hidup nih harus bermanfaat buat orang banyak ya, matinya harus beriman ya kan gitu Bang Lambok ya. Siap Ustaz Taufik. Bang Ruli juga, terima kasih Bang Ruli juga masukannya amat sangat dasar. Kita tinggal menunggu arahan juga dari SC, apa-apa yang harus dijalankan untuk di OC, tapi kami sudah berbuat sesuatu hal yang sudah kita jalankan sampai hingga hari ini. Itulah laporan-laporan kami, itulah masukan-masukan dari kami dari OC. Bang Jeki sebagai wakil ketua mungkin baru hadir hari ini, mudah-mudahan selanjutnya bisa membantu ya, minimal pemikiran ya, masukan, saran, agar kita juga semuanya bisa berjalan, jadi semuanya sukses dan semuanya bisa merasakan bagaimana nikmatnya sukses itu. Terima kasih Pak Ketua OC dan Pak Ketua SC, serta Bang Wakil Ketua SC Bang Ruli dan Bang Jahir. Dilanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Taufik. Ini ada beberapa yang belum bicara, terutama ada Bang Wibowo 84, lalu Bang Gobang 86 ya, mohon waktu bicara. Sebelumnya mungkin Mbak Nur ingin bicara. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja Bang Hadi, untuk perkenalan aja, saya Nur Aini dari Angkatan 98. Kalau ngomong gimana caranya nih? Selaku membantu Bang Hadi untuk di bagian bendahara, dan insya Allah nanti tim dari bendahara sudah diperkuat beberapa orang tambahan, yaitu ada Mbak Ari Angkatan 92, Intan nanti 98, dan mungkin Kusri Angkatan 98. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mensukseskan acara kongres ini. Terima kasih. Mbak Nur, jangan lupa catat nomornya Pak Eri. Kalau bendahara urusannya ke Eri itu biar gampang. Oh iya, boleh Japri ya Kak, Bang. Japri ya Bang. Siap. Kayaknya semua deh nanti tadi Japri. Iya, Japri aja sama sekretaris kalau Bang Eri. Oh gitu, oke, siap. Terima kasih Bang Jahir bicara begitu, ya kan, Mbak Tindak Nur, lanjut deh. Ya udah tinggal tidur nyenyak gitu. Tinggal senggol aja, disenggol-senggolin itu. Apalagi Pak Ketua SC lagi rapat. Dia dengar tuh, santai aja dia. Oh gitu, oke, catat ya. Makasih. Bendahara nggak usah pusing lah, jangan terlalu pusing. Senggol-senggolin aja itu yang di atas. Oh gitu, berarti semua senior disenggol ya Bang? Harus, wajib. Bang Ruli juga tuh boleh disenggol. Saya jangan, saya. Jadi Bang Jahir, kalau Bang Jeki disenggol mabuk dia ntar. Bang Jahir, ide gagasannya bendahara ini adalah ingin sewa lapangan Monas. Jadi jaga-jaga ini kan luar biasa tuh. Nah, boleh, siap. Nanti sound systemnya bagaimana kan gitu, sehingga bisa menjangkau alumni yang jaga jarak 3 meter per 3 meter gitu. Gitu. Sebelum ke Bang Gobang dan Bang Bowo, Bang Trijoko ingin bicara, silakan. Karena nanti akan ada rapat tim IT, kita rekrut secara terbuka ahli-ahli IT alumni 54 untuk kita mendiskusikan antisipasi kegiatan kongres secara virtual kan itu. Silakan kalau mungkin bisa buka mic kalau bisa Bang Trijoko. Oke, mungkin ada kendala. Silakan Bang Gobang, silakan. Selamat malam, terima kasih ya Bangku semua. Salam sejahtera. Iya, kalau saya sih paling kecil ikut aja Bang. Yang penting buat kebaikan kita semua. Buat Bang Jeki, Bang Jahir, apa kabar Bang? Siap. Aman, terkendali. Aman. Ikut Bang, terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam, Bok. Ya.
Makasih Bang Gobang 84. Lanjut Bang Wibowo silakan 86. Halo, 84 sorry. 84 Wibowo. Ya, Bang Wibowo. Halo. Ini bos listrik ini, Bang Bowo, bos listrik. Apa kabar Bang Jair? Alhamdulillah sehat. Aku sih manut aja Bang Jair. Ada Bang Jeki yang wakilin 84, Bang Jeki. Bang Jair. Siap. Halo Bang Jeki. Halo juga. Untuk semuanya salam kenal ya dari aku. Halo? Ya, halo. Dengar, Pak. Iya. Lanjut, Bang. Udah kenal Wibowo udah. Udah ya? Aku mau nita dulu nih ya, sorry ya. Waduh, gue nyilem aja deh. Mendingan gue nyilem deh nih. Apa ya Bang Jeki? Ketua OC, minta waktu dikit. Silakan, Ini Bang. di WA saya ini rame. Dia mohon maaf nggak bisa gabung. Jadi sebetulnya kawan-kawan ini luar biasa ya. Ini hampir nggak berhenti nih tadi nih. Ada yang bilang Bang mohon maaf nggak bisa gabung. Artinya mereka terus ngikuti. Makanya tadi dia usulkan Bang kalau bisa rekamannya diputarkan nanti. Mungkin Bang Ketua OC kalau rekamannya udah ada bisa kita viralkan juga supaya kawan-kawan yang nggak ikut sekarang bisa bergabung juga mengikuti perkembangan diskusi kita. Makasih. Oke. Terima kasih Bang Jahir. Selanjutnya karena saya sih siap diskusi ngobrol sampai jam 5 pagi kan itu. Tapi kita sepakati aja sampai jam 10 malam. Tapi kalau ada jam 5 pagi oke kan itu. Entar jam 5 kita ke rumah Eri aja ntar. Udah dibuka pintu dia. Karena saya pernah jadi host Zoom meeting 17 Agustus alumni UI, ya kan, dihadiri 100 orang representasi alumni UI itu sampai jam 4 dini hari. Mulai dari jam 6 dibuka, 6 maghrib, jam 7 selesai jam 4 dini hari. Ngobrolnya itu banyak hal kan tuh. Jadi udah ngalamin gitu. Kalau mau diskusi via Zoom meeting sampai jam 5 dini hari kan, jam 5 subuh. Berarti kita nggak salah milih OC lah ya. Kita nggak salah milih OC nih. Salah DPR ya. Hanya salah milih sekretaris, Bang Jahir. Oh gitu ya. Enggak kalau yang bisa tidur Bang Jahir. Iya ketuanya kayak gitu lo nggak bisa tidur pasti. Ya kalau yang pengalaman yang tadi itu karena mungkin bisa jadi acara Zoom meeting sampai pagi itu cuma sekali-kalinya gitu. Jadi kita ladenin. Baik kakak-kakak, abang, mbak sekalian, yang terpenting poin-poin sosialisasi sudah sama-sama kita tangkap. Sebelum acara ini kita tutup ya, ada closing statement dari Bang Jahir ya, dari Bang Helmi kalau masih bisa ini open mic atau diwakili oleh Bang Ruli. Lalu juga closing statement dari tiap angkatan sebelum sama-sama kita tutup. Kalau dari OC, pertama adalah OC akan terus melakukan rekrutmen dan mohon dibantu juga potensi-potensi alumni ini untuk bekerja di tim OC. Siap. Pertama, yang kedua, acara sosialisasi ini akan terus kita adakan sebagaimana jadwal. Jadi tanggal 31 untuk 87 sampai 91 itu nanti surat undangannya kita akan kirimkan, dan seperti biasa yang menyebarkan undangan ini adalah Bang Jahir kan itu. Siap. Tinggal modal jempol kok. Nah, itu. Jadi itu. Nah, terus yang berikutnya adalah kami standby juga menunggu konten-konten dari steering committee. Yang penting ruang-ruangnya kita siapkan. Kita juga siap kalau nanti kongresnya secara offline, tapi kalau ternyata tidak dimungkinkan, kita tidak perlu memaksakan, kita harus siap antisipasi dari sekarang secara virtual, dan itu mudah juga kan itu, karena beberapa organisasi mengadakan pertemuannya juga pemilihan pengurusnya juga virtual, kayak kemarin adalah IC yang Jakarta itu secara virtual kan itu. Nah, yang berikutnya adalah tentunya nanti
karena kegiatannya masih cukup waktu, tentu masukan dan saran dari para alumni menjadi penyempurnaan buat kita semua, khususnya OC, sehingga akhirnya kegiatan ini punya catatan monumental dan buat ke depan. Itu closing statement dari OC. Selanjutnya dari steering committee tadi ada pesan Bang Ruli yang menyampaikan pesan dari Bang Helmi. Silakan Bang Ruli. Ya, teman-teman sekalian, akhirnya mungkin kita harus dengan terpaksa harus mengakhiri pertemuan. Mungkin tadi Pak Ketua bilang kalau diterusin nggak bisa aja terus, masih ada aja yang kita mau omongin. Memang begitu ya, alumni itu kayaknya kalau udah ketemu rasanya nggak ingin berpisah. Nah, apapun yang terjadi, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi tanya jawabnya di lewat forum atau media lain. Yang penting tetap di hati harus ada, kita menyelesaikan ini seperti pramuka. Pramuka itu selalu menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah juga sesuatu itu dengan riang gembira. Insya Allah kalau kita dengan hatinya sudah gembira, hasilnya itu maksimal, hasilnya itu tidak jadi semua orang ikut gembira, ada daya tarik lagi. Jadi jangan dimulai dengan segala sesuatu yang sulit, rumit gitu. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit. Nah, kira-kira gitu. Jadi dengan tertawa, dengan gembira. Pramuka itu pakai tepuk pramuka selalu gitu, selalu dengan gembira. Masalah pun diselesaikan dengan gembira. Nah, itu. Jadi saya harapkan gitu, semua teman-teman, apapun persoalannya, coba dimulai dengan senyum, selesaikan dengan senyum. Insya Allah kalau kita pakai cinta, pakai hati, gitu, kita bawa kemana-mana, itu masalah pasti selesai. Karena memang pasti banyak pertanyaan yang aneh, terus buat minta permintaan yang aneh dari teman-teman, apalagi yang mereka belum mengerti organisasi itu apa, IKASMA itu apa, pasti muncul pertanyaan aneh-aneh gitu. Itu kita mesti mampu jawab. Terus buat Bang Jahir juga kalau bisa histori kita dibuatkan itunya Bang Jahir, dibuatkan semacam kayak tertulis, ada ada gambar-gambarnya, kalau ada gambarnya gitu ya, yang serahan dari kepala sekolah, dari kalau masih ada gambarnya, jadi begitu kita sosialisasi sudah kita dukung gitu di media tertentu, sehingga sosialisasi kita makin baik. Seorang semakin ini kan karena masalahnya kan, masalah utamanya karena tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau orang nggak kenal nih IKASMA apa, bagaimana bentuknya, sifatnya, tujuan dan sebagainya, otomatis orang selalu bertanya apa sih. Nah, apalagi yang sudah settle kan, bahwa biasanya orang yang sudah settle itu udah mapan, sudah itu udah malas lagi kumpul-kumpul itu. Nah, itu yang mesti kita gugah juga. Akhirnya saya mewakili Pak Ketua OC, mungkin karena beliau juga kan pejabat eselon yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya di DPR sana. Saya mohon maaf kurang lebihnya kepada teman-teman kalau misalnya kurang-kurang yang segala macam itu, utamanya mungkin karena kebodohan saya, juga kalau ada baik yang segala macam itu tentunya karena Allah SWT. Demikian saya akhiri Pak membawa acara. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Ruli, Bang Helmi. Nanti penutupnya Bang Jahir aja ya. Lanjut ke ini, Bang Lambok, silakan closing statement-nya. Enggak, karena ini kan mau pertama tadi bilangnya kan, jadi tentu ada banyak ide lah. Maksud saya kenapa tadi saya tanya, mungkin orang lain sudah punya ide berjalan, jadi kita nggak perlu berpikir keras karena umur kita kan terbatas. Itu makanya saya tanya, apakah ada di luar yang sudah berjalan bagus? Jadi sampaikan maksudnya. Lalu mungkin kita akan ikut walaupun tidak mutlak persis ya. Artinya kita nggak harus dulu menciptakan sesuatu yang baru ya. Kalau memang ada yang udah bagus ya kita ikut. Ya mudah-mudahan ini tetap bisa jalan karena waktu juga terbatas. Tapi saya percaya cuma semangat yang bikin ini bisa semua berhasil ya. Semoga 54 jalan terus ya. Amin. Oke, mantap. Amin. Amin. Lanjut 83. 83 saya sama Taufik doang di sini. Oke, 84 Bang Jeki, Bang Wibowo. Mas Erik lah selaku penasehat.
dari 84 untuk memberikan closing. Nasihat yang perlu dinasehatin. Iya. dalam hal tertentu perlu dinasihati. Siap. Ya, setuju. Ya. Paham. Ya, dari saya tadi saya coba garis bawahi kesepakatan kita semua nih di malam ini, bahwa kita sepakat bahwa ini satu momentum yang monumental. Saran saya, yang dibilang sama Pak Ruli barusan, kita coba membuka diri, saling mengingatkan dengan senyum, ya, karena ini sangat momentum. Dan ada saran sih dari saya untuk kongres pertama, ya, itu bisa dilaksanakan atau dilakukan tempatnya itu di sekolah aja sebagai ajang silaturahmi. Dan itu juga kan semua tahulah alamatnya sekolah kita di mana. Ketimbang kita di luar kota nanti ada kesulitan waktu, sementara mereka ingin bergabung. Ya, dari saya seperti itu, kita saling mengingatkan, jaga kesehatan, itu yang paling utama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, terima kasih Bang. 85 silakan. Bang Eko. Oh iya, terima kasih. Selamat malam. Closing dari saya. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas terlaksananya Zoom meeting. Tahap awal ini kan sekalian bertatap muka. Ya terus alumni 54 untuk menyambung tali silaturahmi. Terima kasih, selamat malam. Gitu saja. Selamat malam, terima kasih Kak Eko. Lanjut ya. Mbak Nisma 8 lagi juga sedang rapat. Langsung ditutup pertemuan malam ini, sosialisasi untuk 82-86 oleh Bang Jahir selaku Ketum IKASMA 54. Silakan Bang Jahir menutup acara ini. Terima kasih. Bang Lambok, saya tuh punya obsesi. Obsesi saya IKASMA ini sama seperti Ikatan Alumni ITB. Obsesi ya. Karena apa? Itu luar biasa itu peran alumni terhadap institusi luar biasa. Ini obsesi saya, walaupun sebetulnya saya kepengen lebih daripada itu. Seperti di beberapa universitas luar itu kan udah luar biasa. Dan saya yakin kita harus bisa, mungkin dengan volume dan format yang berbeda. Dan kalau yang selevel kita, saya mencontoh alumni SMA 8. Kebetulan ketua alumninya kawan saya, jadi SMA 8 yang di Bukit Duri. Dia juga bagus dan kita banyak ngambil contoh-contoh yang bisa kita adopt di 54. Itu mungkin keinginan saya pribadi, mudah-mudahan saya yakin kita semua punya keinginan yang sama. Nah, adapun mengenai IKASMA ini, saya berharap IKASMA ini nggak akan pernah mati gitu loh. Itu obsesinya, sehingga dia akan terus. Karena apa? Saya setuju dengan Bang Ruli. Saya juga nanti sedang mempersiapkan, karena memang saya pernah diamanat jadi ketua presidium. Saya akan membuat semacam perjalanan IKASMA lah sejak awal. Kemudian di mana yang kita lakukan. Kebetulan dokumen-dokumennya saya sempat simpen. Dan beberapa saya udah taruh di YouTube. Jadi sekali waktu kalau kita lihat kan masih ada waktu kita pernah ada kegiatan sosial, kita pernah membantu masjid, kita pernah mengadakan seminar tentang contohnya tax amnesty, kita bicara. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu didokumentasikan sehingga kawan-kawan kita yang mungkin beberapa tahun yang akan datang lihat, oh ini pernah ada. Artinya mudah-mudahan ini menjadi sampel atau contoh buat mereka bisa melakukan hal yang sama. Mungkin itu closing statement saya dari Zoom hari ini. Dan kepada kawan-kawan yang saya yakin setelah ini direkam dan kalian menonton, kalian jadikanlah IKASMA ini menjadi rumah besar kita. Sehingga kita nyaman di rumah ini, enjoy di rumah ini, memberikan manfaat buat semua. Karena prinsip hidup kita adalah hayatuna kulluha ibadah. Buat saya semua hidup ini adalah ibadah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang lain. Demikian, terima kasih, sukses buat IKASMA 54. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Kita berikan aplaus sama-sama buat kita semua. Pak Ose, kalau bisa difoto dong buat dokumentasi. Kalau bisa ditampilkan wajahnya, kalau tidak mohon fotonya kan itu. Silakan mungkin. Saya pakai handphone jadi nggak bisa, mungkin
1, 2, 3. Pak Ose yang pakai laptop kali ya. Ya. Kita tampilkan wajah. Saya kasih waktu 5 detik mungkin. Kalau sempat menampilkan wajah sebentar. Kalau enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita foto. Karena tadi pesannya harus bisa senyum. Nah, tapi nggak apa-apa kalau yang pakai masker tetap aja. Mungkin kita giginya kelihatan. Boro-boro masker ngerokok. Oke. Terima kasih banyak dan semua sama-sama kita dengar, kita catat dan tentunya OC, SC, pengurus IKASMA juga catat dan kita semua catat, dan yang tidak kalah penting adalah masukan saran ini akan terus berlanjut, bisa disampaikan via WA group, ya kan, bisa japri ke SC, bisa japri ke Bang Jahir, bisa juga nanti bergabung di Telegram sosialisasi IKASMA yang dibuat oleh OC. Terima kasih kakak sekalian, abang-abang dan mbak untuk hadir malam ini. Kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.